KPK ini mengendus modus gila di proyek WUS. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik janggal dalam pengadaan lahan proyek kereta cepat atau WUS. KPK menyoroti indikasi negara dipaksa membeli kembali tanah yang sejatinya sudah menjadi aset negara. Dan setelah menyoroti dugaan modus pengadaan lahan, ini penting melihat konteks proyek yang menjadi sorotan. Maka dari itu, terlebih setelah KPK menyoroti keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang sempat berkomentar dalam hal ini, di mana Mahfud saat itu sempat menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai 52 US dollar, dan hal ini merupakan jauh di atas standar internasional yang hanya 17 hingga 18 US dollar juta di Cina. Dan kontroversi ini kembali membuka perdebatan soal transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas proyek strategis nasional. Maka dari itu pihak KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan hingga akhirnya lembaga hukum ini, penegak hukum ini melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi lahan WUS. Proyek WUS ini kita ketahui bersama Tribuners, investasi yang besar dengan skema pembiayaan yang kompleks dan merupakan salah satu proyek PSN, begitu ya, proyek strategis nasional, dan menjadi tahap krusial sekaligus rawan penyimpangan. Karena itulah KPK menegaskan fokus penyelidikan bukan pada operasional kereta, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan. Dan hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menegaskan fokus penyelidikan saat ini adalah menelusuri alur pengadaan lahan yang bermasalah. Hal ini disampaikannya pada Senin 17 November 2025, di mana Budi juga menjelaskan modus yang tengah didalami penyidik ini adalah negara dipaksa membeli lahan yang sebenarnya sudah tercatat sebagai aset negara. Selain itu juga KPK menelusuri dugaan penggelembungan harga atau markup dalam proses pembebasan lahan. Dan KPK mengkonfirmasi proses hukum masih berjalan, begitu ya, berada pada tahap penyelidikan, dan sejumlah pihak juga yang diduga mengetahui proses pengadaan lahan ini telah dimintai keterangan. Namun hingga saat ini KPK belum merinci siapa saja pihak yang dipanggil, baik dari instansi pemerintah, perusahaan maupun pengembang di sektor sekitar stasiun. Markus sudah dibuka penyelidikan oleh KPK. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat. Dan sementara itu, Tribuners mengenai proyek WUS ini juga sempat mendapatkan sorotan dari Mahfud MD mengenai utang WUS dan kontrak, begitu ya, yang tetap dibayar, namun korupsinya ini harus tetap dibongkar, begitu. Dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan kepada pemerintah untuk terus mengusut tuntas dugaan korupsi proyek WUS meskipun utang terbayar. Sementara itu, Mahfud juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi utang proyek kereta cepat WUS ini. Kita ketahui bersama Tribuners, di mana beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan akan bertanggung jawab mengenai proyek dari utang WUS ini. Dan dikatakan juga pemerintah akan mencicil utang WUS sekitar 1,2 triliun rupiah per tahun. Namun dalam hal ini Mahfud mengingatkan pemenuhan kewajiban pembayaran utang WUS ini tidak boleh menghapus atau menghentikan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
Dan Mahfud juga menyebut langkah KPK yang masih terus bergerak mengusut kasus ini sebagai langkah dan hal yang positif. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi harapan Prabowo, di mana uang negara yang dipakai untuk proyek dan subsidi transportasi harus dikelola dengan bersih dan transparan. Diketahui bersama Tribuners, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya. Dan tak tanggung-tanggung, jumlah pembengkakan biaya ini mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,54 triliun rupiah. Dan atas hal ini pula masih berkaitan dengan proyek WUS, ini Dirut KCIC dikabarkan mendatangi kantor Menko Perekonomian dan apakah mereka membahas rekonstruksi WUS? Kita akan bahas bersama Tribuners. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, Dwiana Slamet Riyadi ini menyambangi kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta pada Senin 17 November 2025. Kedatangan Dirut KCIC ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pembahasan lanjutan mengenai restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Dan dalam hal ini, Dwiana menegaskan bahwa kedatangannya hanya merupakan diskusi biasa. Dan ketika ditanya mengenai isu rekonstrukturisasi KCIC ini, Dwiana menyatakan bahwa seluruh mekanisme restrukturisasi kini berada di bawah koordinasi Danantara. Dan Dwiana juga menegaskan bahwa komunikasi KCIC terkait hal ini yakni restrukturisasi akan dilakukan melalui satu pintu yakni Danantara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini Tribuners yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 diketahui mau mengalami pembengkakan biaya hingga 19,54 triliun rupiah. Dan untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, maka proyek ini memperoleh pinjaman dari CBD atau China Development Bank senilai 230,99 juta US dollar Amerika Serikat dan 1,54 miliar renminbi dengan total setara 6,98 triliun rupiah. Diketahui PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC ini mengelola kereta cepat WUS dan merupakan perusahaan patungan antara Konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI dengan kepemilikan saham 60% dengan Konsorsium Cina Beijing Yawan HSRCO Ltd yang memegang 40% saham. Dan dalam hal ini kita membahas mengenai pertemuan mereka berdua begitu ya, Dirut KCIC bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga, dan Erlangga menegaskan bahwa pertemuan keduanya Dirut KCIC dan juga dirinya ini menyebut hanya pertemuan membahas mengenai teknis dan diakuinya pertemuan tersebut belum terselesaikan, masih dalam pembahasan bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.